Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di depannya DJI Mini 3 Pro lagi ya. Jadi ini punyanya Malang Hobi. Kalau teman-teman ingin beli drone, langsung saja ke Malang Hobi, bisa online, bisa langsung datang ke tokonya langsung. Untuk nomor kontaknya sudah saya tentukan di dalam deskripsi. Jadi saya ingin membahas sesuai judul, itu kelemahan utama yang menurut saya sebagai pengguna, istilah apa ya, udah nyoba selama 2 minggu ini, salah satu kelemahan utama dari DJI Mini 3 Pro. Kalau kemarin review-review yang lainnya, itu bahas kelemahan utama dari sini adalah sinyal, tapi sampai saat saya pakai selama 2 minggu, dengan kebutuhan sesuai dengan yang saya butuhkan. Kebutuhan yang sesuai dengan yang saya butuhkan. Maksudnya gini, jadi saya membutuhkan drone ini hanya untuk membuat video-video sinematik singkat, video pendek, sesuai kebutuhan untuk vlog saya. Jadi sebagai vlogger ya teman-teman ya, sebagai YouTuber, itu saya membutuhkan drone untuk membuat video sinematik singkat atau video untuk opening. Jadi terkait sinyal, di beberapa lokasi di Surabaya, di Malang, di Bromo, terus kemudian di mana lagi ya? Di Paralayang, itu saya tidak menemukan kendala sinyal yang menurut saya itu membuat saya tidak bisa membuat video dengan bagus. Karena saya untuk mengambil video saya nggak perlu jauh-jauh, sekitaran 300 sampai 500 meteran saja, itu saya sudah cukup. Jadi untuk masalah sinyal, itu saya rasa ini sudah bisa, kalau menurut saya sudah cukup lah. Sama seperti halnya DJI R2S saya, itu sinyalnya juga ya mirip-mirip lah 11-12 dengan ini, memang lebih bagusan DJI R2S. Cuma, tadi ketika saya tadi pagi itu di Paralayang, itu hal yang sangat mengganggu dari DJI Mini 3 Pro ini adalah terkait kamera ngabut. Kameranya tuh tiba-tiba berkabut teman ya, berembun. Entah itu karena drone ini, hanya ini saja, atau entah produk yang lainnya, tapi kebetulan kemarin saya juga confirm ke Cak Sun juga, itu sama, dia juga unboxing baru juga, drone-nya juga ngembun teman-teman ya, berkabut. Jadi setelah saya terbangkan, mungkin sambil saya contohkan cuplikan ya, setelah saya terbangkan di Paralayang, pada saat terbang pertama, itu memang enak. Jadi gambarnya bagus, tapi setelah mungkin sekitaran 1 menit ya, 1-2 menit, itu tiba-tiba itu gambarnya menjadi lama-lama tidak jelas. Jadi seolah-olah kalau misalkan kamera teman-teman itu kena AC atau kena kena kabut itu jadi gambar itu kurang jelas, ngeblur, putih gitu teman-teman. Nah itu tadi benar-benar sangat mengganggu karena pas momen-momen bagus itu sangat terlewatkan karena tadi saya kan ngesut para layang yang lagi terjun ya. Itu jadi terlewatkan karena tiba-tiba ini ya lensanya ini tiba-tiba ngembun. Saya tadi mikirnya oh paling kena kabut karena di sana tadi kan dingin. Setelah saya turunkan tak cek, nah ternyata di sini di lensanya sini teman ya, di lensanya itu ada kayak bintik-bintik. Ya kayak kalau misalkan lensa kena air itu, bintik-bintik kayak gitu. Terus saya buka ini tutupnya, terus saya lapi, itu masih ada. Jadi memang berada di dalam. Ini sama halnya kasusnya seperti Mavic Pro 1 dulu. Itu banyak sekali yang mengeluhkan tentang gampang ngembun. Ya salah satu caranya adalah nyimpen di tempat yang panas atau dikasih dry yang bisa nyerot air itu ya. Tapi kalau posisi terbang kan kita nggak mungkin ngasih sesuatu di sini teman-teman karena ada gimbalnya ya. Nah, tadi saya daratkan, terus kemudian saya diamkan sekitar 5 menit. Saya terbangkan lagi, baru terbang sekitar 30 detik, belum ada 1 menit, itu ngembun lagi. Jadi memang saya kehilangan beberapa momen tadi ya di Paralayang itu karena salah satu faktor salah satu kelemahan yang sangat fatal kalau menurut saya di DJI Mini 3 Pro itu. Ini, mungkin teman-teman yang punya DJI Mini 3 Pro mungkin bisa tuliskan di komentar ya untuk keluhan yang saya keluhkan ini apakah terjadi pada DJI Mini 3 Pro teman-teman semua atau enggak. Saya juga kurang tahu. Moga-moga saja hanya produk ini, hanya yang saya bawa ini atau hanya yang dibawa Cak Sun karena memang unitnya adalah unit sampel. Tapi ini nggak ada keterangannya tidak boleh dijual sih. Tapi moga-moga saja untuk unit yang lain itu enggak, karena saya belum dapat kabar dari Malang Hobi juga untuk pembeli-pembelinya apakah ada keluhan seperti itu atau enggak. Tapi anehnya teman-teman, kemarin pas saya pakai terbang di Tugu Pahlawan ya, satu baterai full dengan Cak Sun, itu tidak ada ngembunnya sama sekali. Padahal panas banget itu ya, sekitar jam 11-12 siang itu tidak ngembun sekali. Sama sekali. Nah, pas waktu saya tes terbang pertama ini di Tol Pandaan itu juga pas waktu balik, habis satu baterai, itu baru ngembun. Ini di Paralayang baru 1 menit, 2 menit itu sudah ngembun. Ataukah karena lokasi? Kalau dibilang lokasi, saya tadi juga nerbangkan di DJI R2S,
malah justru lebih lama DJI 2S itu tidak ngembun sama sekali. Kemarin saya juga terbang 3 baterai itu juga nggak ngembun sama sekali. Ya, itulah kalau menurut saya dari segi semuanya kemarin data sampaikan semuanya plus ya. Dari remote, kemudian layar, sinyal biasa aja sih. Terus kemudian berat, kesimpelannya ini semuanya plus. Ternyata saya sudah menemukan kekurangannya yaitu adalah kamera. Di sini semoga saja hanya produk ini, bukan produk-produk yang lainnya. Karena kalau sampai produk-produk yang lainnya itu bakalan nanti orang yang akan menerbangkan ini atau sudah terlanjur beli ini pasti akan dijual. Karena ya apa? Wong waktu terbang tiba-tiba ngembun ya nggak bisa dipakai videonya. Tadi juga dikasih tahu Cak Sun, katanya dia juga terbang baru sekitar 30 detik di luar itu sudah ngembun. 1 menit 2 menit sudah ngembun. Tapi ketika diterbangkan di dalam indoor di ruangan itu sekitaran 3 menit katanya masih aman. Jadi ini memang cocok untuk diterbang di indoor. Seperti yang di video sebelumnya, itu di ruangan kamar ya, di kamar hotel itu bisa aman. Kalau misalkan teman-teman terbang di luar ini sebenarnya bagus. Tadi saya juga ngambil mode potretnya di apa namanya para layang. Orang yang lagi tandem para layang itu bagus banget teman-teman. Tapi sayang itu tadi sudah dapat bagus ternyata ngeblur sampai apa namanya ngembun. Jadi nggak sampai tuntas. Ini baterainya masih sisa 2 ya, masih sekitaran 45% tadi. Jadi nggak bisa tak teruskan karena itu tadi. Cuma saya senangnya ini adalah dia suaranya tuh sangat apa namanya nggak berisik teman-teman. Jadi ketika dia hovering terbang diam gini ya, walaupun dekat dengan kita, dengan orang itu suara propeller atau baling-balingnya suara motor itu nggak kedengeran. Jadi malah kayak samar-samar. Jadi dikira nggak ada drone. Tapi itu tadi balik lagi, wah ini salah satu yang sangat fatal adalah kamera ngembun. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Salah satu kekurangan fatal. Kalau semuanya ini saya nilai plus, seperti yang tak sampaikan di video saya sebelumnya. Saya suka dengan drone ini, simple, praktis, terus kemudian hasil gambarnya juga jernih, bagus, tidak ada jelo, terus kemudian dia stabil, remote-nya simple, terus kemudian apalagi ya banyak kelebihannya. Kekurangannya itu tadi. Untuk sinyal mungkin ya tergantung lokasi ya. Kalau lokasinya masih di lahan terbuka masih bagus lah. Tapi kalau sudah di kota-kota itu ya drone apapun biasanya kurang lah dengan sekelasnya ya, drone sekelasnya. Ya, terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Semoga bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang ingin membeli DJI Mini 3 Pro ini. Semoga saja hanya produk ini, karena ini produk sampel ya, yang dipinjamkan Malang Hobi. Semoga saja hanya produk ini tidak berlaku untuk produk-produk DJI Mini 3 Pro yang lainnya. Ini sudah saya ringkesi karena saya sudah cukup untuk review drone ini. Saya sudah sudah merasakan betapa nikmatnya menggunakan Mini 3 Pro ini yang simple, bisa dimasukkan tas Eiger saya, tas rempang saya, terus kemudian teman-teman juga bisa menerbangkan ini di manapun, kecuali di lokasi-lokasi yang dilarang ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Jika teman-teman punya pendapat lain, silahkan tuliskan di komentar. Jika ingin request dibuatkan video apa, silahkan tuliskan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ringkesi, tak balik kenang Mas Dimasik Malang Hobi. Tak pasti kineh Mas.